Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempersembahkan tugas video mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan judul Sistem Peredaran Darah pada Manusia atau Kardiovaskuler. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di perkenalan, kami akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, dan kami beranggotakan 3 orang terdiri dari Sinta Septiani, Nurul Khair Salsabila, dan Wildan Innova Desantia. Definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya untuk memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Sistem ini juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, juga mempercepat proses pemulihan luka. Sistem peredaran darah ini memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh serta membawa asam amino dan elektrolit. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem transport tertutup, yaitu 1. Jantung sebagai rongga pemompa, 2. Komponen darah sebagai pembawa materi oksigen dan nutrisi, 3. Pembuluh darah sebagai media yang mengalirkan komponen darah. Ketika komponen itu harus berfungsi dengan baik supaya seluruh jaringan dan organ tubuh menerima suplai oksigen dan nutrisi yang adekuat dari semua komponen tersebut. A. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung terletak pada anterior tulang punggung di belakang dan posterior pada tulang dada di dada. Dalam istilah ilmiah dapat dikatakan jantung terletak pada substernum, pusat dada, dan superior pada perut. Jantung terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Katup jantung, dibagi menjadi 2 bagian. Ada katup atrioventrikular dan katup semilunar. B. Dinding jantung, terbuat dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. C. Ada ruang jantung, terdiri dari 4 ruang, yakni atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selanjutnya ada darah. Darah merupakan alat pembawa carrier pada sistem kardiovaskuler. Darah mengandung plasma darah dan sel darah. Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan, fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sel-sel darah terdiri dari 3, ada sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan juga trombosit. Sel darah merah eritrosit mengangkut hemoglobin. Hemoglobin berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit ini dibentuk dalam sumsum merah tulang pipa dan tulang pipih. Untuk sel darah putih leukosit adalah sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Leukosit mempertahankan kekebalan tubuh dengan cara membunuh dan memakan mikroorganisme serta zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir ada trombosit yang berfungsi untuk pembentukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan. Trombosit juga dibentuk pada sumsum tulang belakang dan berbentuk bulat atau lonjong tanpa berinti. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jika terdapat gangguan pada pembuluh darah, sangat mungkin akan timbul masalah kesehatan. Untuk macam-macam peredaran darah, ada 4, pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5-10 mm yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, serta limbah dengan sel di sekitarnya. Pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dan jaringan. Yang terakhir, pembuluh darah koroner. Oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri dipasok melalui pembuluh darah ini. Sistem sirkulasi koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung.
Viskositas sebagian besar bergantung pada hematokrit HT, yaitu persentase dari sel-sel darah merah berbanding dengan seluruh volume darah klien dengan HT 40%, berarti volume darahnya merupakan sel darah dan sisanya plasma. HT normal laki-laki 42%, sedangkan perempuan 38%. Semakin banyak sel darah di dalam darah, maka HT semakin tinggi dan semakin banyak gesekan. Inilah yang terjadi antara berbagai lapisan darah. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah ini ada beberapa macam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem ini adalah sistem peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Dalam sistem peredaran darah terbuka tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan intensial atau cairan yang mengisi ruang antar sel karena tercampur. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tunggal dan ganda. Sistem peredaran darah tunggal adalah sistem peredaran darah yang melewati jantung hanya sekali. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah sistem peredaran darah yang melewati jantung 2 kali. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru dan besar, sirkulasi sistemik. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yaitu oksigen dan alveoli berdifusi masuk ke dalam kapiler darah dan karbodioksida dari kapiler darah berdifusi masuk ke alveoli. Darah yang kaya oksigen masuk melalui vena pulmonalis ke serambi kiri jantung. Dan selanjutnya kita beralih kepada fungsi sistem kardiovaskular. Nah, di fungsi kardiovaskular ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah transportasi oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme. Fungsi utama sistem kardiovaskular adalah memenuhi kebutuhan sistem kapiler dan mikrosirkulasi. Darah membawa komponen oksigen, glukosa, asam amino, asam lemak, hormon, dan elektrolit. Dan yang kedua adalah transportasi dan distribusi panas tubuh. Sistem kardiovaskular membantu meregulasi panas tubuh melalui serangkaian pengiriman panas oleh komponen darah dari jaringan yang aktif, seperti pengiriman panas dari otot ke kulit dan disebarkan ke lingkungan luar. Aliran darah jaringan yang aktif diregulasi oleh pengatur suhu tubuh di medula spinalis setelah menerima pesan dari hipotalamus, kemudian meregulasi aliran darah ke jaringan perifer sehingga terjadinya vasodilasi dan vasokonstriksi pembuluh darah di kulit. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem kardiovaskular berfungsi sebagai media penyimpanan serta transport cairan tubuh dan elektrolit. Sistem kardiovaskular memompa 1.700 liter darah menuju ginjal agar sel-sel tubuh memiliki cairan dan elektrolit yang seimbang. Cairan dan elektrolit disesuaikan dan dipelihara melalui mekanisme penyangga atau buffer mechanism, dengan mempertahankan pH yang optimal sekitar 7,35 sampai 7,45. Sifat-sifat dasar jantung dibagi ke dalam 3, yaitu rhythmicity adalah kesanggupan jantung untuk secara otomatis dan periodik merangsang dirinya sendiri. Yang kedua adalah conductivity, adalah kesanggupan jantung untuk menghantarkan rangsang baik melalui jaringan khusus maupun melalui miokard. Dan yang ketiga adalah excitability, yaitu adalah kemampuan jantung untuk merangsang oleh rangsang yang berasal dari jantung sendiri, tetapi juga oleh rangsang melalui syaraf jantung ataupun penyebab lainnya. Mengetahui fungsi sistem kardiovaskuler, mari kita beralih kepada gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu yang pertama serangan jantung, yang kedua aterosklerosis, yang ketiga aritmia, yang keempat penyakit jantung koroner, yang kelima stroke, yang keenam deep vein thrombosis atau disingkat DVT, yang ketujuh penyakit jantung bawaan, yang kedelapan penyakit katup jantung, yang kesembilan penyakit arteri perifer, dan yang terakhir penyakit vena perifer.